Pak Denis ini dalam 35-40 tahun terakhir profesinya, karirnya, jabatannya itu cuma 2. Kalau tidak direktur, ya komisaris. Cuma 2 itu, nggak ada yang lain. Dan semuanya itu pada lembaga-lembaga pembiayaan. Jadi hari ini kita akan menyerap dari beliau bagaimana lembaga pembiayaan ini bisa memberikan kontribusi yang cukup bagi pembangunan Indonesia. Dan yang cukup membanggakan, Pak Denis tahun lalu ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu? 2005, tahun lalu. Februari 2025 memperoleh penghargaan internasional yang satu negara hanya 1 orang dan belum tentu kebagian. Namanya AAA Award. Tepuk tangan buat beliau. Aktif di mana-mana tapi selalu menyisakan waktu atau menyisihkan waktu kalau Selasa sore pukul 17 sampai 18 WIB itu pasti sama saya ketemu di Zoom, kami talk show untuk membantu radio di Sumba di Waingapu bicara tentang strategi bisnis. Mari kita undang Pak Denis Firmansyah, Badan Pengawas FGBMFI, yang juga adalah komisaris independen dari PT Busan Auto Finance. 20 menit, Chief. Terima kasih. Baik. Introduksinya udah cukup ya, saya pikir. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Tadi Pak Angga deg-degan, saya rasa itu biasa Pak. Ya. Jadi kita tuh biasanya suka-sukanya tuh last minute. Gitu. Kalau belum harinya, belum mau daftar, gitu. Ya. Itu mungkin satu karakter yang mesti kita perbaiki. Nah, sejujurnya saya tuh tadinya mau tiba di Surabaya ini hari ini, tapi saya tibanya kemarin. Kenapa? Tadi jam 11.45 sebelum makan siang saya harus Zoom sekitar 1 jam, di mana itu sebenarnya dari UNTAD ya, UNTAD atau apa, dan yang hadir itu kebanyakan pengusaha-pengusaha seorang ibu-ibu. Jadi saya nggak mau mendadak pagi ini baru terbang, takutnya pesawatnya delay. Sudah bikin janji, saya merasa nggak sopan. Jadi makanya saya tiba kemarin, jadi saya lebih santai juga sih sebenarnya. Baik, karena waktu ya. Oke, ini sebenarnya tadi Pak Angga sudah sebutkan 500 triliun. Memang jumlah yang besar dan sekitar 60% itu di bidang pembiayaan mobil dan motor, ya. Yang selebihnya alat-alat berat, mesin-mesin pabrik, dan anjak piutang. Kalau yang tahu anjak piutang, factoring. Jadi memang terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa. Jumlah perusahaannya yang masih aktif kalau tidak salah 150-an. Ada yang ukurannya asetnya itu ada yang hampir 2 miliar dolar, tapi juga ada yang masih kecil juga. Nah tentu kalau dipegang sorry. Nah tentunya variasinya luar biasa ya. Jadi memang kalau perusahaannya yang kecil dan yang besar nggak bisa dibandingkan. Saya bersyukur saya bisa duduk di Dewan Komisaris perusahaan yang lumayan besar dan perusahaan yang kecil dan perusahaan yang berkembang juga ya. Jadi saya banyak pengalaman dan saya juga pernah duduk sebagai CEO pada saat 98, di mana memimpin satu perusahaan yang modalnya bukan nol, modalnya negatif. Ya. Dan saya bersyukur ilmu yang saya dapat di IAM itu ternyata bisa terpakai semuanya. Ya, saat itu minus yang lumayan, tapi saat itu juga punya depositonya lumayan besar, tapi nggak boleh bangga karena itu duitnya kreditur sebenarnya. Ya, ratusan miliar waktu itu. Ya, jadi memang
bekerja dengan dengan tekun, dengan cepat ambil keputusan dan memang berbuah. Ya. Mungkin next ya. Ya, saya nggak mau cerita mengenai ini terlalu detail ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya bahwa politik, ekonomi, iklim global. Saya nggak mau spend waktu berlebihan untuk ini. Dan saya yakin Bapak-bapak udah mengikuti. Situasi memang sangat tidak menentu. Kalau ditanya tahun ini, sejujurnya masih belum menentu. Ya, tapi kembali lagi, kalau bilang tidak menentu bukan tidak ada harapan. Nah ini kadang-kadang orang kalau dibilang tidak menentu langsung seperti patah semangat dan sebagainya. Tidak. Saya bisa cerita begini. Kita ini anomali sekali sebenarnya. Contoh, Indonesia lah. Ya, ekonomi kan nggak bagus-bagus aja, tapi pesawat penuh terus tuh. Nah yang salah di mana? Pesawatnya kurang banyak, atau duit orang masih banyak, kan cuma itu aja. Ya, tahun lalu saya ke Amerika, dari San Francisco ke San Antonio, Texas, kan Amerika juga nggak bagus kan ekonominya, tapi pesawatnya nggak pernah kosong. Nah, jadi kita bingung sebenarnya. Jangan-jangan data-data itu mungkin ngaco, tapi ada yang pendukungnya. Kalau saya kemudian aktif mengikuti medsos, saya nggak mengerti perusahaan-perusahaan di Amerika yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun bisa bangkrut. Kalau baru 15 tahun, 17 tahun bangkrut, saya pikir biasa. Kalau perusahaan udah 170 tahun bangkrut, saya tuh nggak ngerti gitu. Artinya gini, bukan nggak mungkin bangkrut, tapi pengen tahu aja kenapa sih bangkrutnya gitu. 170 tahun yang terakhir tuh. Dan hari-hari ini semakin banyak yang bangkrut di Amerika. Saya nggak tahu kenapa ya. Oke. Target ini domestik ya, saya pikir itu selalu berhubungan dengan geopolitik, perubahan cuaca yang ini apa? Pointer. Oke. Ekstrim. Nah, yang ini yang Trump tarik policy ya. Kan dia bikin keputusan suka-suka dia aja kan. Ketemu negara ini dia nggak suka, dia kasih tarifnya sekian. Ya, yang ini dia agak suka, dia turunin jadi sekian. Ya, jadi ya paling tidak saya belajar ternyata sekelas presiden Amerika juga bisa bikin putusan yang bisa bikin kita ketawa kan. Gitu. Saya nggak bilang itu salah, saya nggak berani bilang itu benar. Nah, yang terakhir, yang Venezuela ini, bagi saya, kalau ditanya saya setuju nggak tindakan dia? Enggak. Tapi tetap saya kagum. Kenapa? Bayangin seorang presiden dia nangkap RT. Hebat loh. Presiden Venezuela dia tangkap kayak nangkap Pak RT. Ya nggak tahu bener enggaknya, yang nangkep tentaranya tentara Kuba katanya. Oke, saya nggak mau buang waktu itu. Nah, ini aja. Penjualan otomotif R4 menurun sejak 2023. Kalau nggak salah 2023 itu turun 25% dari 2022. Kalau Bapak Ibu di sini yang punya dealer pasti tahu. Ya, atau yang bergerak di bidang kendaraan bekas, used car dealership pasti juga tahu. Ya, ada beberapa teman saya yang bergerak di bidang itu, memang dia ngeluh nggak bagus bisnisnya. Ya, dan kalau kita lihat di beberapa kota gitu, kita lihat lewat kendaraan yang bekas, itu stoknya banyak sekali. Kenapa? Karena perusahaan pembiayaannya juga hati-hati sekarang. Yang udah pasti
semua permohonan pembiayaan mobil, terutama ya motor juga sebenarnya, itu dicek dulu slicknya, PI checkingnya. Jadi begitu jelek langsung ditolak. Kenapa? Karena kalau masih dibiayai, nanti satu saat diaudit oleh OJK itu ditanya, udah tahu jelek kenapa masih dibiayai? Dan itu mesti punya alasannya yang kuat. Kalau enggak, direksinya dan bahkan komisarisnya bisa dapat surat cinta. Dan itu tentu kita nggak mau gitu, ya. Nah, 2024 gimana? Turun juga, another 20%. Tahun 2025 juga 20%-an. Jadi sekarang masih sekitar 800 kayak gitu-gitu kan. Dan perlu diingat bahwa 70% adalah dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Yang bayar cash itu 30%. Nah, tetapi juga ada yang lucu. Perusahaan pembiayaan itu tidak terlalu tertarik untuk membiayai mobil listrik. Saat ini ya, saat ini belum tertarik. Karena satu dan lain hal tentunya yang masih belum bisa jelas, tapi tetap dibiayai. Misalkan kenal sama Pak Angga, dibiayain gitu. Tapi kalau nggak kenal, nggak dibiayain. Jadi jumlahnya masih sedikit. Tadi juga tiba-tiba ada yang telepon saya, ini ada permintaan mobil listrik, jumlahnya 100.000 unit. Gimana ya cara membiayainya? Saya bilang jangan di over the phone lah. Saya bilang kita pusing urusan puluhan ratusan triliun ini cuma lewat telepon. Saya bilang nanti kayaknya waktu saya pulang ke Jakarta kita ngobrol supaya lebih ngerti maksudnya lu 100.000 unit itu apa gitu ya. Nah, R2 motor ternyata masih cukup stabil, sekitar 6,5 juta unit per tahun. Dulu saya ingat saya sekitar 7,5 sampai 8 juta unit per tahun. Bayangin, motor baru 7 juta per tahun. Jadi sekarang udah berapa nih? 20 tahun udah berapa tuh? Hitung aja sendiri. Ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Saya bisa paham karena kebetulan saya duduk di satu komisaris di perusahaan itu, karena memang sangat convenient gitu ya. Yang pertama nggak mampu beli mobil kan gitu, tetap mesti berpergian kan gitu. Nah, jadi tetap laku gitu. Nah, problemnya juga banyak tentunya, ya banyak sekali problemnya. Ini aja ada joke-nya sedikit. Ada satu produk motor, saya suka iseng sama teman-teman. Harganya turun 3 juta dari harga yang ada. Oh, kok bisa? Iya, saya bilang. Soalnya remnya dicabut. Saya bilang, ada rem juga nggak dipakai, saya bilang. Ya kan, dicabut aja remnya turun 3 juta. Just joke, oke. Terus, nah ini virus-virus di masyarakat kita, pinjol, judol, sejujurnya sangat mengerikan. Ada beberapa dari sanak keluarga saya sendiri juga ada yang kena beginian. Nah, yang lebih serem, kalau orang melamar kerjaan, langsung dicek slipnya. Begitu ketahuan kolek 5, langsung dicoret. Kecuali mungkin waduh pengalamannya hebat sekali, dan itu pun mungkin ya, tapi pada umumnya langsung dicoret. Nah, yang sudah kerja, yang karyawan-karyawatinya ribuan, juga dari waktu ke waktu dicek. Begitu ketahuan, ya dipanggil dong sama bagian personalianya. Ini ada ini gimana gitu kan. Nah, kalau dia maaf nakal atau enggak berkinerja baik, ya saatnya untuk dikeluarin. Nah, pertanyaannya tuh kan tenaga kerja baru
yang mau kerja. Makanya kepengangguran banyak. Jangan-jangan salah satunya karena pinjol dan judo. Kan terlalu gampang, orang pikir itu pinjam enak aja gitu. Dan itu bunganya tuh berlipat-lipat kali lipat ya. Dan ini sangat mengerikan. Oke? Nah, ini yang masih sekarang ini sedang terjadi. Jual beli otomotif yang masih dalam status pembiayaan. Dia masih kredit, masih utang, tapi dia jual. Kan nggak boleh, di perjanjiannya nggak boleh, tapi dia jual. Dan ini marak sekali. Kami, kemudian saya duduk di asosiasi juga, jujur kita di pengurus juga kewalahan ngadepin ini. Karena apa? Dia jual-jual sembarangan aja. Gitu. Ya, diharapkan satu hari akan mereda paling tidak. Ini juga salah satu yang menjadi buat perusahaan pembiayaan mengurangi volumenya. Karena percuma nanti dibiayain, macet dan lain sebagainya. Nah, problemnya apa? Kalau dia masih bayar tepat waktu, ya istilahnya barangkali kita tutup mata aja. Tapi begitu dia nggak bayar, langsung jadi masalah. Dan ingat, kualitas dari aset yang dibiayai itu OJK itu kontrol setiap, ya bahasanya bukan setiap hari lah, setiap bulan paling tidak dari report kita. Oh, satu yang saya perlu update mengenai SLIC. Di kita kan diupdate-nya setiap bulan. Di China, karena pengurus ada yang baru conference di sana, dia cerita di rapat pengurus. Di China itu diupdate setiap hari. Jadi kalau di sini orang masih bisa ngumpet-ngumpet di hari keberapa dia apply, masih bisa nggak ketahuan. Kalau di China udah nggak bisa, karena tiap hari diupdate. Oke, next. Ini prediktif saya bukan seorang ekonomis, jadi mohon maaf kalau salah. Saya pernah lakukan ini zaman COVID. Dibilang tepat sekali enggak, tapi enggak terlalu salah. Jadi saya coba hari ini lagi enggak COVID, dan mudah-mudahan saya enggak salah. Nah, 2024 masih fragile ya. Kita semua tahu ya, masih enggak jelas gitu. Masih perlu perhatian khusus. 2025 nah mulai sebenarnya mulai stabil. Tadi Pak Angga juga bilang udah mulai stabil ya. Ternyata akhir tahun lalu terjadi musibah yang masif sekali. Saya rasa beberapa perusahaan pembiayaan kena jumlah yang lumayan. Saya belum dapat angkanya, tapi satu perusahaan ada yang, dan saya dapat reportnya 120 miliar yang harus dihapus buku. Ya, bukan kecil ya. Kalau 12 miliar mungkin masih kecil. Kalau 120 miliar bukan kecil. Next. 2026 kalau menurut saya, tadi Pak Angga juga udah bilang early stability. Mudah-mudahan. Ya. Kalau keadaan dalam negeri bisa dikelola dengan baik, harusnya nggak ada masalah. Saya belum berani cerita banyak tentunya ya, karena masih belum jelas. Next. 2027 saya berharap sudah kembali normal. Kesempatan untuk apa? Positif. Kesempatan yang positif. Next. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah masih ada harapan bagi perbaikan ekonomi ke depan? Nggak mungkin kita bilang nggak ada dong. Kita harus tetap confident, kita harus tetap yakin akan terjadi perbaikan. Nggak semudah itu, tapi kita harus punya keyakinan. Kalau nggak, kita semua nggak ada semangat lagi ya. Tapi tentunya coba apa aja. Ternyata mesti punya faith juga, ya. Iman. Kalau stop sampai di sini, kalau saya bawa di gereja, saya stop sampai di sini. Tapi karena kita bukan gereja, jadi saya harus lanjut. Peluang, tantangan, strategi. Next. Focus on faith. Next. Flexibility.
F-nya flexibility. Kita nggak bisa kaku lagi dalam berbisnis. Pengertian fleksibel apa sih? Jadi yang nggak boleh dibiayai bukan. Itu bukan fleksibel, namanya itu ngawur namanya. Tetapi yang kita lakukan selama ini kaku, kita harus fleksibel. Bagaimana caranya? Tentu setiap perusahaan beda-beda. Hari-hari ini kita juga lihat di Indonesia ada perusahaan besar tiba-tiba tutup. Ya. Ada yang ada digangguin ya supaya nggak berkembang. Oke, next. A-nya agility, gesit. Kita udah nggak bisa lagi main kaku, males, ini itu udah nggak bisa. Harus agile ya, dari waktu ke waktu. Oke, next. Innovation, terus berinovasi. Nggak bisa, pokoknya tahun lalu bisnis saya bagus, sudah lah, nggak usah lakukan terobosan, udah nggak bisa. Terus harus berinovasi. Ya, terus thinking forward, lihat ke depan. Mungkin saya tahu ini nggak mudah, ngomongnya sih gampang aja, lihat ke depan. Bagaimana lihat ke depan, orang situasi sekarang aja kayak begini, kan kita bilangnya gitu. Tapi tetap harus dilakukan. Saya nggak tahu, setiap perusahaan tentu punya plus minus dan beda-beda. Dan terakhir, humility. Kita perlu punya kerendahan hati dalam kita memimpin perusahaan. Nggak bisa lagi main seenaknya begitu, nggak bisa. Ini mungkin jadi satu yang penting. Rasanya habis ya. Nah, ini aja nih saya satu quote ini ya dari Tyler Cowen. Economic is everywhere. Ekonomi itu di mana aja. Dan understanding economic can help you. Mengerti mengenai ekonomi akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat, lebih baik, dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Next, habis ya? Oke, dari saya itu aja. Makasih. Bapak Ibu sekalian,